Saya Eki Adelia dan kami siap mengulang performa konsilasi PT Agro Andalan Indonesia Tbk atau AADI selama kuartal pertama tahun 2025. Kinerja AADI di awal tahun ini menjadi sorotan. Laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk terpantau merosot hampir 30%. Dibanding periode yang sama tahun lalu, di balik angka-angka ini, kami akan membedah bagaimana struktur kepemilikan grup, posisi kepentingan non pengendali NCI, hingga detail transaksi dengan pihak berealisasi yang mencapai ratusan ribu dolar Amerika. Simak laporan kami. Struktur inti grup AADI. Berdasarkan laporan, PT Agro Andalan Indonesia Tbk memiliki kendali atas beberapa entitas anak utama, termasuk PT Indotama Semesta Menunggal dan PT Inovisi Sentosa Mandiri. Perlu digarisbawahi, persentase kepemilikan AADI di entitas anak ini tidak 100%, melainkan stabil di angka 64,97%. Artinya, sisa kepemilikan sebesar 35,0% dipegang oleh pihak lain yang dalam laporan keuangan diakui sebagai kepentingan non pengendali atau NCI. Struktur ini memiliki implikasi besar terhadap pembagian laba dan total ekuitas grup yang akan kita ulas di segmen berikutnya. Setiap kali sebuah perusahaan mengakuisisi entitas lain dengan harga premium, lahirlah goodwill. Ini adalah aset yang tak terwujud yang mencerminkan potensi pendapatan masa depan. Lantas, bagaimana dengan posisi goodwill AADI? Setelah meninjau pos aset tidak lancar, grup AADI tidak melaporkan saldo goodwill yang material dalam laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Maret 2025. Ketiadaan nilai goodwill yang signifikan menunjukkan bahwa grup ini belum lama melakukan akuisisi besar di mana harga belinya melebihi nilai wajar. Aset bersih entitas yang diakuisisi atau mungkin akuisisi yang terjadi tidak menciptakan premium volume yang substansial. Ini berarti AADI juga terhindar dari risiko potensi rugi, penurunan nilai, atau impairment test goodwill. Saya Widya Rina. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kepentingan non pengendali atau NCI. Seperti yang kami sebutkan, dengan kepemilikan AADI sebesar 64,97%, pihak non-pengendali memegang 35,03% sisa kepemilikan. Pada akhir kuartal 1 2025, saldo total ekuitas yang diatribusikan kepada NCI mencapai 326,999 ribu dolar Amerika, sebuah penurunan dari 364,591 ribu dolar Amerika di akhir tahun 2024. Selain itu, NCI juga berhak atas bagian laba entitas anak. Dalam laporan laba lebih komprehensif, NCI mencatatkan bahwa kian laba sebesar 26,892 ribu dolar Amerika di kuartal 1 2025. Angka ini mencerminkan persentase NCI atas laba bersih entitas anak yang beroperasi. Pergerakan NCI ini penting karena
pihak berrelasi. Grup AADI terpantau aktif melakukan transaksi signifikan dengan entitas. Dalam grup yang sama, per 31 Maret tahun 2025, Grup AADI mencatat utang usaha pihak berrelasi yang sangat besar, mencapai 281,103 dolar Amerika, jauh di atas utang kepada pihak ketiga. Lebih spesifik, grup mencatatkan pembelian signifikan sebagai komponen beban pokok penjualan dari pihak berrelasi, yaitu SIS, kemungkinan PT Sabta Indra Sejati senilai 168,00 ribu dolar Amerika pada kuartal 1 tahun 2025. Jumlah ini merupakan lebih dari 10% total pendapatan. Meskipun transaksi ini harus dilakukan pada harga pasar wajar, volume yang besar menunjukkan adanya ketergantungan operasional yang kuat dalam ekosistem grup. Dan kini, inilah inti dari laporan kuartal 1 tahun 2025. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas ini anjlok dari 276,793 ribu dolar Amerika menjadi 195,996 ribu dolar Amerika, sebuah penurunan dramatis sebesar 29,19%. Penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk pelemahan di segmen pendapatan usaha dan kenaikan pada beberapa beban operasional. Pergerakan harga komoditas yang volatil dan biaya operasional yang meningkat menjadi tantangan serius bagi manajemen AADI di sisa tahun ini. Secara ringkas, laporan konsolidasian AADI kuartal 1 tahun 2025 menunjukkan tantangan berat dari sisi profitabilitas. Walaupun struktur grup dan SCI tampak stabil, penurunan tajam pada laba bersih dan besarnya transaksi pihak berrelasi menuntut perhatian ekstra dari investor. Kami akan terus memantau perkembangan strategi AADI dalam menghadapi tantangan ini. Sekianlah breaking news kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.